Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cahaya Tampak kelas 12 MIPA 4 mata pelajaran fisika SMA Negeri 5 Kota Serang. Daftar isi: 1. Spektrum cahaya tampak. 2. Sumber cahaya. 3. Penerapan atau pemanfaatan cahaya. 4. Bahaya yang diakibatkan oleh cahaya. Spektrum cahaya. Spektrum warna merupakan sebagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang elektromagnetik pada range ini sering disebut dengan spektrum cahaya tampak. Range gelombang cahaya tampak berada di antara daerah cahaya infrared dan ultraviolet. Spektrum cahaya tampak memiliki range panjang gelombang dari sekitar 700 nanometer hingga 400 nm. Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa jika sebuah sinar polikromatik melewati prisma, maka sinar tersebut akan dipisahkan dengan panjang gelombang yang berbeda monokromatik. Cahaya tampak merupakan salah satu bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik, tetapi paling banyak berhubungan dengan kita karena cahaya ini yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata telanjang. Sumber cahaya tampak. Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Pada spektrofotometer sinar tampak, sumber cahaya biasanya menggunakan lampu tungsten yang sering disebut lampu Wolfram. Selain itu juga cahaya tampak berasal dari pancaran sinar dari cahaya tampak disebabkan karena panas. Benda dengan suhu yang lebih rendah memancarkan radiasi inframerah yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi suhunya lebih panas. Panjang gelombang akan menjadi lebih pendek dan lebih cerah, berubah dari merah ke kuning lalu ke putih. Cahaya putih inilah yang bisa dilihat dengan mata manusia. Selain matahari dan lampu, ada juga bahan cairan seperti logam atau kaca juga bersinar memancar cahaya. Sebagian besar sumber cahaya yang panas berarti jenis radiasi yang dipancarkan merupakan karakteristik dari suhu sumber cahaya tersebut. Cahaya tampak terutama dipancarkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya. Bahkan sebagian besar energi yang dipancarkan matahari termasuk ke dalam spektrum cahaya yang bisa terlihat. Oleh sebab itulah manusia bisa melihatnya berbagai cahaya. Sumber cahaya putih lainnya termasuk lampu pijar, lampu neon, lampu halogen, LED putih, dan lainnya. Penerapan atau pemanfaatan cahaya tampak. Pemanfaatan sinar laser misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan atau jasa, industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi. A. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser digunakan antara lain untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan perbaikan suatu cacat serta pembedahan. Lalu yang B. Pada bidang industri, sinar laser berfungsi atau bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Lalu yang ke C. Pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi bulan dengan teliti. Lalu yang ke D. Dalam bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda disebut holografi. Seperti contohnya sebagai berikut gambar sinar laser dalam berbagai industri, yaitu ada kedokteran, ada industri, ada astronomi, dan ada fotografi. Dampak negatif cahaya tampak. Dampak negatif penggunaan laser adalah poin laser yang digunakan seseorang apabila mengenai mata, maka akan mengakibatkan kerusakan retina, terutama bagian macula, titik sentral retina. Gejala
yakni penglihatan, akan menurun tajam. Bila terkena macula, akan mengalami efek pandangan. Bisa dicontohkan dengan kasus seseorang yang melihat hidung orang lain. Bila bagian macula rusak, yang terlihatnya di sisi samping hidung. Batang hidung justru tak terlihat sama sekali. Dari review singkat beberapa artikel jurnal di atas, sinar tampak atau visible light ternyata memberikan banyak dampak negatif terhadap kulit. Antara lain pigmentasi, entema, penuaan kulit, melasma, solar urtikaria, erythroplating, protoprolita atau disingkat EPP, mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, bahkan kerusakan DNA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.